wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Mesya Zahra Khalila dengan NIM 2310257 Prodi PGSD. Hari ini saya akan membuat video mengenai perkembangan kognitif 2 usia 0 sampai 15 tahun, perkembangan peserta didik di SD. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPD MPD dalam rangka UTS mata kuliah perkembangan karakteristik peserta didik SD Universitas Sriwangi. Yuk disimak videonya. Yang pertama ada pengertian perkembangan kognitif. Secara bahasa, kognitif yang artinya pengertian atau mengerti, dan kognitif diartikan sebagai proses internal di dalam pusat susunan saraf saat manusia sedang melakukan proses berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto, bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama kepada ide-ide belajar. Perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah berpikir. Menurut Erna Wulan Shaodi dan Mubair Agustin, perkembangan kognitif itu menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Dalam kehidupannya, mungkin saja anak dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan masalah. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Jane Brunner dan Vygotsky. Perkembangan kognitif Jeremy Brunner berbeda dengan Piaget. Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Brunner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka, artinya menuntut adanya pengulangan-pengulangan. Perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Teori Vygotsky menekankan pada interaksi dengan sosial, kultural, historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Hal ini mengemukakan bahwasanya perkembangan berpikir seorang individu tergantung pada interaksi sosial seorang anak di mana ia berada. Om Roth mengemukakan gagasan mengenai teori Lev Vygotsky, yaitu yang pertama, interaksi yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak akan memberikan kepahaman bagi seorang anak. Yang kedua, budaya memiliki pengaruh pada perkembangan kognitif anak dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, teori Vygotsky bergantung pada perkembangan dan penguasaan bahasa. Yang keempat, perkembangan kognitif anak tergantung pada aktivitas interaksi sosial. Dan yang kelima, anak akan mengerjakan tugas yang lebih menantang jika diberi tugas yang lebih menantang dari individu yang komponen. Karakteristik perkembangan kognitif. Proses perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir, namun campur tangan sel-sel otak dimulai setelah seorang bayi berusia 5 bulan saat kemampuan sensorisnya benar-benar tampak. Ada dua teori utama perkembangan kognitif, yakni teori pembelajaran dan teori perkembangan kognitif. Konsep utama dari teori pembelajaran adalah pelaziman, digunakan untuk memahami bayi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk reaksi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak melibatkan berbagai bentuk reaksi yang menunjukkan kemajuan dalam pemikiran, pemahaman, dan pengolahan informasi. Setiap anak dapat mengalami perkembangan kognitif yang berbeda-beda, dan tahapan perkembangan ini dapat bervariasi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan individu. Berikut adalah beberapa bentuk reaksi yang dapat diamati dalam perkembangan kognitif anak. Yang pertama, perhatian yang lebih baik. Yang kedua, daya ingat yang lebih baik. Yang ketiga, kemampuan berpikir logis. Yang keempat, kemampuan berpikir abstrak. Dan yang kelima, kemampuan berpikir kritis. Yang keenam, kemampuan berbahasa yang lebih baik. Yang ketujuh, kemampuan imajinasi. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.